Oh, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Wah, kembali lagi tentang Rasman ya. Kita tahu Rasman belakangan ini menjadi musuh bebuyutan netizen ya, yang awalnya mengomentari Peggy dan sekarang mengomentari netizen ya, bilang kenapa mesti percaya netizen, muka saya diganti muka kodok katanya. Dan Rasman kembali dihujat ya. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak? Muka saya diganti dengan muka pun. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dibakar. Apa ini? Baru disentil gitu aja berak umum loh. Kemarin Bang. dengan PWD-nya nantang netizen gitu. Siapa yang edit ini loh? Kita kasih atensi dan 2 jempol ya, karena sudah menjadi pilihan Bang Rasman untuk ditampilkan di TV nasional. Editanmu luar biasa bolo ya, yang sudah mengedit muka Bang Rasman yang ganteng ini menjadi kodok. Lah kok yo iso ngono lho. Iki sekelas pengacara nggak desa tah opo yo. Iso ngladeni netizen lho lur. Iya tuh. Mengasih tunjuk dikatakan dia meninggal. JPP andai kan berita itu benar yo. Alhamdulillah wa syukurillah. Ngono lho JPP. Iso neh dikatakan titite lur, titite wis dijahit lho yo beneran. Ben ora senengane ngono kae nyuwosor ning ngono kuwi lho. Jebeng bayi kok yo aneh temen dah. Ngono kok. Jaluk jari pengen melihat gejolak rakyat. Lah giliran dikasih ngono waper. Alah ndul gundul. Musuh netizen yo aja sembrono wendul gundul jebeng bayi angel-angel. Mister Potato ngadu sama bapaknya. Cup 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 cup. Kasihan, belum ganti popok ya. Aduh. Ucuna. Ih, nang ding nang ning nang ning nung nang ning nang ning nang ning nung. Lucu na imut na. Ih, cup 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 nah, cup 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 cup. Jangan nangis dong, jangan nangis. Jangan rewel ya. Ih, manisnya. Masa yang ngakunya orang intelek bicara teriak-teriak. Rasanya tidak pernah ada orang intelek bicara teriak-teriak sampai urat sarafnya putus hingga pembuluh darah terpecah belah. Rasanya tidak pernah kita melihat orang intelek bicara seperti itu. Orang intelek itu hanya bicara secukupnya, hanya untuk yang penting-penting saja, dan tidak menggunakan urat syaraf bila bicara. Santai, tenang, namun berwibawa. Itu baru orang intelek. Ya, itu baru orang intelek. Rasanya tidak seperti Anda. Tidak seperti Anda. Karena Anda tidak mencerminkan seseorang yang intelek. Sama sekali tidak. Maka lebih baik cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, gosok gigi, minum susu, bobo. Rasman. Itu hakim. Masih kamu salahkan. Hakim masih kamu anggap salah. Kamu sendiri itu orang apa? Sengkuni kamu itu ya. Kamu sendiri itu bukan orang pandai lah. Bukan orang pintar Anda itu. Rasman. Kamu sok-sok jadi. Kamu tuh pengacara apa kamu itu? Kamu tuh pengacara gini loh. Kamu itu. Gak ada apa-apanya dengan yang lain-lain kamu itu. Pengacara busuk kamu itu. Pengacara busuk. Seakan-akan diri kamu sendiri. Kamu tuh ingat. Berapa tahun yang lalu kamu narapidana. Napi kamu itu. Bekas napi kamu. Berapa tahun yang lalu. Jangan sok-sokan jadi orang sok pintar, sok pandai. Pengacara apa kamu itu? Pengacara goblok kamu itu. Kalau kamu pengacara pintar udah terkenal dari dulu kan.
Kalau kamu dibanding Pak Tony nggak ada ini. Jaksa, hakim masih kamu salahkan. Kamu tuh orang apa kamu itu? Ngaca dong. Kamu sendiri tuh orang bobrok. Sudah nggak berlaku kamu itu. Mana ada pengacara bekas napi? Sudah jelas-jelas berkas ditolak dari kejaksaan, Peggy Setiawan tidak bersalah, bukti tidak kuat. Masih ngotot harus dipaksakan jadi Kapolda Jabar itu. Ininya mana Kapolda Jabar itu? Kok masih ingin maunya Peggy Setiawan yang jadi pelakunya? Mana Pak Astio Sigit, anak buah Anda itu? Copot Kapolda Jabar. Bangsat semua itu. Satu kru sama Rudiana. Juga ini bangsat Rasman ini. Hakim masih kamu anggap salah, masih kamu anggap gak benar. Kamu sendiri tuh orang apa? Ngaca dong, ngaca. Kamu sendiri tuh napi, bekasnya napi kamu sendiri. Gila itu Rasman. Kamu tuh pengacara gak laku. Gak dibutuhkan sama orang kamu itu. Karena kamu arogan, sok-sokan. Buat media-media televisi, tolonglah. Kalau mau ngambil-ngambil narasumber, jangan ngambil-ngambil narasumber kayak semacam yang nggak ada lehernya itu. Yang botak tuh siapa tuh namanya? Aduh, lupa lagi sih itulah. Jadi jangan mementingkan viewer sendiri. Kalau misalkan dia dijadiin narasumber, pelajaran buat kita yang nonton itu apa? Yang ada dia itu selalu mengajarkan ujaran kebencian. Kalau sekali ngomong kan gonggong terus kayak anjing kelaparan gitu. Nah, kalau misalkan media-media televisi itu mengambil narasumber yang baik, lalu ada pelajarannya buat kita, buat penonton, nah itu baru oke. Jangan mementingkan viewer sendiri, oke? Kalau diperhatikan semakin kesini semakin ngawur ini Rasman Arif Nasution ini. Benar. Saya melihat di salah satu TV swasta bahwa Rahmat Arif Nasution ini dia menyoal tentang tato Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan itu terinspirasi dari Wilfred Bahar, salah satu pemain sepak bola. Lalu dia membuka Google yang seolah-olah dia punya data bahwa Wilfred Bahar ini baru memiliki tato di 2023. Nah, kenapa ini penting menurut beliau? Ini penting dibuka karena seolah-olah masyarakat menganggap bahwa Peggy ini adalah masyarakat yang terjolimi, sehingga ada simpati atau dukungan yang mengalir kepada beliau sehingga mempengaruhi putusan majelis putusan hakim. Bang Rasman, Anda harus banyak makan garam. Masyarakat atau netizen Indonesia memberikan dukungan terhadap Peggy Setiawan bukan karena personality dari Peggy Setiawan, tetapi melihat banyaknya kejanggalan yang dalam konstruksi dakwaan, dalam putusan juga tentang keterkaitan Peggy Setiawan. Apalagi Polda Jawa Barat melalui Direktur Reserse Kriminal Umum menyatakan bahwa Dhani dan Andi itu adalah merupakan pelaku fiktif. Nah, dari sini sebetulnya timbul kecurigaan masyarakat, timbul dugaan-dugaan masyarakat bahwa ini semuanya rekayasa. Inilah yang membuat dukungan masyarakat itu mengalir kepada proses penanganan hukum ini, proses hukum ini. Bukan secara personal Peggy Setiawan itu didukung. Ya, supaya Anda lebih paham. Maka menurut saya Anda itu harus lebih banyak lagi makan sayur. Bagaimana mungkin seorang yang dinyatakan sebagai intelektual darder, yaitu Dhani, di mana Dhani ini adalah yang mempengaruhi 5 orang terpidana itu di warungnya Bu Nining atau di SMP 11 itu, bahwa dia punya musuh dengan ekstasi. Ternyata menurut Polda Jawa Barat bahwa itu adalah fiktif. Yang kedua, di dalam konstruksi dakwaannya,
bahwa Dani ini yang berboncengan dengan Peggy Setiawan untuk membawa mayatnya si Eki ini ke pinggir jalan supaya seolah-olah ini akibat dari kecelakaan tunggal. Sementara yang membonceng ini sendiri sudah dinyatakan fiktif. Inilah yang membuat masyarakat semakin penasaran, ingin mengetahui lebih jauh apa sih sebetulnya yang terjadi terhadap kasus ini, sehingga masyarakat memberikan empati, bukan secara personal, bukan individu Peggy. Orang tidak melihat individu Peggy gitu ya. Saya sendiri tidak kenal Peggy, saya sendiri tidak mengenal apa namanya latar belakang Peggy. Tetapi dengan adanya ini kita perhatikan mata masyarakat melihat kejanggalan yang terjadi di dalam hal pengungkapan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Inilah yang mendorong masyarakat kita memberikan dukungan terhadap ya proses penanganan yang dilakukan itu. Yang kedua begini Bang Rasman, ya, jangan kamu terlalu kolot lagi pemikirannya. Tato itu tidak boleh lagi dilambangkan dengan kriminal. Tato itu tidak boleh lagi dilambangkan apa namanya perilaku yang negatif. Karena seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan zaman, tato itu sekarang sudah menjadi seni. Ya tergantung dia, hak dia mau pakai tato mau tidak pakai tato. Tapi tidak boleh karena adanya misalnya katakanlah simbol-simbol yang menurut Anda tato itu adalah simbol sebuah negatif, sehingga bisa membuktikan seseorang bahwa dia telah melakukan satu perbuatan, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian ya? Memang Rasman coba komen di bawah gimana menurut kalian, dan sampai bersama di video saya selanjutnya. Bye.